Saya pernah berpikir bahwa membangun rumah besar untuk keluarga adalah cara terbaik untuk diterima sepenuhnya oleh mereka. Hingga hari itu tiba, ketika rahasia saya terbongkar, dan segalanya berubah menjadi neraka. Saya adalah Ardi, anak sulung dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, lahir dan besar di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur. Sejak kecil, ayah selalu bilang, "Ardi, kamu harus jadi kebanggaan keluarga. Bangun rumah besar, nikah, punya anak, biar kita semua bisa hidup nyaman." Kata-kata itu seperti mantra yang tertanam dalam. Saya bekerja keras, kuliah teknik sipil di Universitas Negeri, lulus cum laude, lalu langsung kerja di perusahaan konstruksi ternama. Gaji saya lumayan cukup untuk mengirim uang bulanan ke orang tua di kampung halaman dekat Bogor. Setiap akhir pekan, saya pulang ke rumah kayu sederhana mereka, membawa oleh-oleh dan cerita tentang proyek-proyek besar yang saya tangani. Ibu selalu tersenyum bangga memasak gudeg aurit saya, sementara adik-adik berebut cerita sekolah. Ayah diam saja, tapi matanya berbinar saat saya bilang, "Tahun depan, saya mulai bangun rumah baru untuk kita semua, Pak." Rumah itu jadi mimpi saya. Saya bayangkan rumah 2 lantai dengan taman kecil, ruang keluarga luas, kamar untuk masing-masing adik. Saya tabung uang, beli tanah di pinggir Jakarta, dan mulai rancang sendiri desainnya. Semua itu untuk diterima, untuk membuktikan bahwa saya anak yang berhasil, yang patuh pada nilai-nilai keluarga. Tapi di balik semua itu ada rahasia yang saya pendam dalam-dalam. Saya gay. Sejak remaja saya sadar perasaan saya berbeda. Saat teman-teman cerita tentang cewek, saya diam saja, pura-pura tertawa. Di kampus, saya jatuh cinta diam-diam pada Rio, teman satu kelompok proyek. Dia tinggi, berkulit sawo matang khas Jawa, senyumnya selalu bikin hati saya berdegup kencang. Kami sering lembur bareng di kosan, diskusi desain sampai larut malam. Suatu malam hujan deras, listrik mati, kami hanya ditemani lilin. Rio cerita tentang mimpi-mimpinya, tentang keluarganya yang konservatif. Saya dengar saja, tapi hati saya ingin bilang, "Rio, aku suka kamu. Lebih dari teman." Akhirnya, setelah lulus, kami kerja di perusahaan yang sama. Hubungan kami semakin dekat. Kami sering jalan bareng, makan di warteg pinggir jalan, nonton film di bioskop murah. Perlahan, perasaan itu mekar. Suatu sore di taman dekat kantor, Rio pegang tangan saya. "Ardi, aku juga merasakan yang sama," katanya pelan. Dari situ, kami mulai pacaran diam-diam, kami hati-hati sekali, karena di Indonesia, jadi gay bukan hal mudah. Kami tak pernah pegangan tangan di tempat umum, tak pernah cerita ke siapapun. Hanya kami berdua, di kosan kecil Rio atau apartemen sewaan saya. Saat bersama dia, dunia terasa indah. Rio paham saya, dukung mimpi saya bangun rumah untuk keluarga. "Rio, suatu hari nanti, kalau rumah itu jadi, aku ingin kamu tinggal di sana bareng aku," kata saya suatu malam, saat kami berbaring di kasur sempit. Dia tersenyum, cium kening saya. "Kita jalani saja dulu, Ardi. Yang penting kita saling punya." Saya bahagia. Sangat bahagia. Tapi di sisi lain, tekanan dari keluarga semakin besar. Ibu sering telepon, "Ardi, kapan nikah? Sudah ada calon belum?" Tetangga pada tanya terus. Saya selalu jawab, "Sabar, Bu. Karier dulu." Ayah lebih tegas. "Jangan kelamaan, Nak. Umur sudah 28, harus punya keturunan." Saya tersenyum di telepon, tapi hati saya berat. Saya tahu kalau mereka tahu tentang Rio, semuanya akan hancur. Proyek rumah semakin maju. Saya sudah mulai cor ondasi, hire tukang dari kampung. Keluarga senang sekali saat saya ajak mereka lihat tanah itu. "Ini untuk kita semua," kata saya bangga. Tapi mimpi itu mulai retak saat adik perempuan saya, Rina, yang kuliah di Jakarta, sering main ke apartemen saya.
Suatu hari, dia datang tak diundang dan melihat foto saya dan Rio di ponsel yang tertinggal. Malam itu, badai datang. Rina menangis di telepon malam itu. Kak, apa yang aku lihat benar? Kakak sama cowok. Saya panik. Rina, jangan bilang siapa-siapa dulu. Kakak jelasin ya. Dia datang ke apartemen, mata bengkak. Saya cerita semuanya, tentang Rio, tentang perasaan saya sejak dulu. Rina dengar, tapi wajahnya pucat. Kak, ini salah. Di agama kita, di keluarga kita, ini dosa besar. Ayah sama ibu bakal hancur kalau tahu. Saya mohon dia diam, Rina, kakak masih anak mereka. Kakak bangun rumah untuk keluarga, untuk kalian. Tapi Rina tak bisa pendam. Beberapa hari kemudian dia cerita ke ibu. Ibu telepon saya, suaranya gemetar. Ardi, benar kata Rina. Kamu suka sama laki-laki. Saya diam saja. Air mata jatuh. Ya Tuhan, anakku kenapa begini, tangis ibu pecah. Ayah ambil telepon. Besok pulang. Kita bicara. Saya pulang ke Bogor dengan hati berat. Rio ingin ikut, tapi saya larang. Ini urusan keluarga aku dulu. Di rumah kayu itu, suasana dingin. Ayah duduk di kursi bambu auritnya, ibu menangis di dapur, adik-adik diam ketakutan. Ayah mulai bicara, suaranya tegas tapi ada getar. Ardi, apa yang kamu lakukan ini memalukan keluarga. Di kampung orang sudah mulai bisik-bisik. Kamu mau bikin ayah mati malu. Saya jelaskan bahwa ini bukan pilihan, bahwa saya tetap sayang keluarga, tetap bangun rumah untuk mereka. Tapi rumah itu untuk keluarga normal. Bukan untuk dosa seperti ini, bentak ayah. Ibu menangis, Ardi, kamu bisa berobat. Kita cari ustadz, cari psikolog. Kamu pasti bisa sembuh. Saya bilang tidak ada yang salah dengan saya, bahwa cinta saya ke Rio tulus. Ayah marah besar. Kalau kamu pilih jalan itu, jangan harap lagi jadi bagian keluarga ini. Malam itu, saya tidur di kamar lama, hati hancur. Pagi harinya, ayah suruh saya pergi. Jangan balik lagi kalau belum tobat. Saya pulang ke Jakarta, cerita ke Rio. Dia peluk saya erat. Kita hadapi bareng, Ardi. Beberapa minggu kemudian, proyek rumah terhenti. Saya tak punya semangat lagi. Uang tabungan habis untuk bayar tukang yang sudah kerja. Keluarga tak mau terima uang saya lagi. Rina telepon kadang, Kak, ayah sakit hati banget. Tolong pikir lagi. Tapi saya tak bisa ubah siapa saya. Konflik semakin memuncak saat ayah datang ke Jakarta, tanpa bilang. Dia ke kantor saya, minta bicara. Di ruang meeting kosong, ayah bilang, Ardi, ayah sudah bicara sama tetangga, sama ustadz. Mereka bilang ini pengaruh setan, pengaruh kota besar. Saya jawab, Pak, ini bukan pengaruh. Ini aku dari dulu. Ayah menangis, pertama kali saya lihat. Ayah bangga sama kamu, Ardi. Kamu anak pintar, sukses. Tapi ini bikin ayah malu di depan orang kampung. Saya pegang tangan ayah. Pak, aku tetap anak bapak. Aku tetap mau bangun rumah itu untuk keluarga. Tapi tanpa dosa itu. Percakapan berakhir dingin. Ayah pulang dan sejak itu komunikasi putus. Rio jadi penopang saya. Kami semakin dekat, rencana hidup bareng. Dia bilang, Ardi, kita bangun rumah kita sendiri. Rumah kecil tapi penuh cinta. Saya setuju. Kami mulai tabung lagi, cari apartemen kecil untuk kami berdua. Tapi rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, teman kantor melihat saya dan Rio keluar bareng dari kai dekat kantor. Oto kami beredar di grup WA internal. Besoknya, bos panggil saya. Ardi, ada rumor tentang kamu. Di perusahaan ini, kita harus jaga image.
Kalau benar, mungkin lebih baik kamu resign saja. Saya kaget. Pak, ini urusan pribadi. Tapi mempengaruhi tim, jawabnya dingin. Saya resign hari itu juga. Rio marah, tapi dia tetap dukung. Kami pindah ke kosan kecil di pinggiran. Uang menipis. Saya cari kerja baru, tapi sulit. Banyak yang tahu rumor itu. Keluarga semakin jauh. Ibu kadang telepon diam-diam, Ardi, ayah sakit. Tolong datang. Saya datang, tapi ayah tolak bertemu. Jangan datang kalau bawa dosa itu. Hati saya sakit. Saya yang dulu anak kebanggaan, kini seperti orang asing. Rio selalu ada. Malam-malam sulit, dia peluk saya, cerita mimpi kami. Suatu hari, kita punya rumah kecil di Bali, jauh dari semua ini. Saya tersenyum, tapi dalam hati ragu. Konflik semakin gaiceng saat Rina nikah. Undangan datang, tapi ada catatan dari ayah, jangan datang kalau belum berubah. Saya tetap datang, sendirian. Di acara, orang kampung bisik-bisik. Itu Ardi, katanya penyimpang. Saya duduk di pojok, lihat Rina bahagia dengan suaminya. Ibu peluk saya diam-diam, Ardi, ayah masih sayang kamu. Tapi ayah tak lihat saya sekalipun. Pulang dari sana, saya semakin terpuruk. Rio usulkan kami pindah kota, mulai baru. Tapi tiba-tiba ada pengkhianatan yang tak saya duga. Seorang teman lama, Dika, yang tahu rahasia kami, cerita ke media kecil online. Judulnya sensasional, anak sukses keluarga ternyata gay, bangun rumah untuk keluarga tapi ditolak. Artikel itu viral di kampung. Ayah semakin malu, pindah ke rumah saudara jauh. Saya hancur. Rio marah pada Dika, tapi apa gunanya? Kami bertengkar pertama kali. Ardi, mungkin kita harus sembunyi selamanya, kata Rio lelah. Apa kita salah cinta, tanya saya. Dia diam. Malam itu, Rio pergi. Katanya butuh waktu sendiri. Saya sendirian di kosan kecil. Hujan deras di luar, seperti hati saya. Saya ingat mimpi rumah besar itu. Kini, tanah itu terbengkalai, rumput liar tumbuh. Saya duduk di lantai, menangis. Untuk pertama kali, saya merasa benar-benar terbuang. Beberapa bulan berlalu dalam kesunyian. Rio kembali, kami baikan, tapi hubungan kami retak. Kami hidup bareng, tapi seperti teman serumah. Saya kerja serabutan, desain relance. Uang pas-pasan. Suatu hari ibu telepon. Ardi, ayah stroke. Dia minta ingin ketemu kamu. Saya langsung berangkat ke Bogor. Di rumah sakit kecil, ayah terbaring lemah. Ardi, suaranya pelan. Ayah salah. Ayah takut kehilangan kamu. Saya pegang tangan ayah, menangis. Pak, aku tetap anak bapak. Ayah cerita setelah artikel itu, dia malu, tapi juga sadar betapa dia menyakiti saya. Ayah ingin rumah itu jadi, nak. Untuk kamu apa adanya. Ibu peluk kami berdua. Perlahan keluarga mulai terima saya kembali. Bukan sepenuhnya, tapi setidaknya mereka mau bicara lagi. Rina bilang Kak bawa Rio ke sini suatu hari. Saya tersenyum haru. Rio ragu dulu tapi akhirnya ikut. Pertemuan pertama tegang. Ayah diam saja, tapi ibu sambut hangat. Malam itu ayah bilang pelan ke Rio, jaga anakku ya. Rio angguk, mata berkaca. Proyek rumah dilanjutkan. Kali ini bukan rumah besar megah, tapi rumah sederhana yang hangat. Dengan ruang untuk semua, termasuk Rio. Kami kerja bareng, saya dan Rio rancang ulang. Tanah itu dibersihkan, ondasi diperkuat. Ada konflik kecil dengan tetangga yang masih bisik-bisik, tapi keluarga lindungi kami. Suatu sore saat matahari terbenam, saya dan Rio duduk di teras rumah yang mulai jadi. Rio, terima kasih sudah bertahan. Dia pegang tangan saya.
Kita bangun ini bareng, Ardi. Rumah keluarga kita. Rumah itu akhirnya selesai setahun kemudian. Bukan mansion, tapi rumah joglo modern dengan taman kecil, ruang keluarga luas, dan kamar tamu untuk adik-adik. Hari peresmian, keluarga datang semua. Ayah, yang sudah lebih sehat, potong tumpeng. Ini rumah untuk anakku Ardi dan keluarganya. Semua tersenyum. Ada air mata haru. Tetangga masih ada yang cuek, tapi banyak yang mulai ramah. Indonesia perlahan berubah, meski lambat. Saya dan Rio hidup bahagia di sana. Kami adopsi anak kucing dulu, rencana nanti mungkin anak angkat. Ibu sering datang, masak bareng. Ayah cerita tentang masa kecil saya. Ada saat-saat sulit, saat berita tentang negatif muncul, keluarga tegang lagi. Tapi kami bicara terbuka. Saya sadar, penerimaan tak datang instan. Butuh waktu, butuh pengertian. Rio jadi bagian keluarga. Dia bantu ayah di kebun kecil belakang rumah. Malam-malam kami duduk di ayunan taman, lihat bintang. Ardi, dulu kamu bilang mau bangun rumah untuk diterima. Kini kita diterima di rumah ini. Saya cium dia pelan. Ya, cinta kita menang. Tapi hidup tak selalu mulus. Ada pengkhianatan kecil dari masa lalu, saat Dika minta maaf, tapi kami sudah move on. Kami ikut komunitas diam-diam, bantu yang lain yang sedang berjuang. Saya tulis cerita ini untuk mereka yang masih duduk di kursi sampah karena berbeda. Tahun-tahun berlalu. Rumah itu jadi tempat berkumpul keluarga besar. Adik-adik nikah, bawa cucu. Ayah dan ibu bahagia lihat kami semua. Saya dan Rio resmi jadi pasangan di mata keluarga, meski tak ada akad negara. Kami rayakan ulang tahun bareng seperti suami istri. Ada kakek nenek tetangga yang awalnya judes, kini sering datang bawa kue. Indonesia masih punya jalan panjang untuk tapi di rumah kecil kami ada harapan. Suatu hari, ayah bilang sebelum meninggal damai, Ardi, ayah bangga sama kamu. Kamu bangun bukan hanya rumah, tapi keluarga yang penuh cinta. Saya menangis di pemakaman tapi juga tersenyum. Rio pegang bahu saya. Kini saya duduk di teras yang sama, lihat anak-anak adik bermain. Rio di samping, tangan kami saling genggam. Dulu saya pikir jadi gay berarti duduk di kursi sampah, terbuang. Tapi kini saya tahu, cinta sejati bisa bangun rumah yang hangat, meski dari puing-puing penolakan. Ini cerita saya. Cerita tentang perjuangan, pengkhianatan, tapi akhirnya penerimaan. Untuk kalian yang masih berjuang, jangan menyerah. Suatu hari, rumah kalian akan penuh cahaya. Cinta selalu menang, meski lambat.